Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat dimanapun berada, yang semuanya didoakan semoga kita semua dan keluarga kita, keturunan kita oleh Allah digolongkan kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan dari dunia sampai surga. Wabil khusus sahibul bait Kang Yayat Banser Asy-Syifa, Banser, para jamaah Banser Buya yang dengan ikhlas mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan hartanya. Karena semua banser-banser di Asy-Syifa tidak ada seorang pun yang digaji, bahkan mengorbankan hartanya pribadi masing-masing. Lillahi, karena Allah, karena yang dicari bukan keuntungan dunia, tapi yang dicari adalah keridhaan Allah, adalah keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicari adalah kasih sayangnya Allah dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicari adalah kecintaannya Allah dan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicari adalah ampunan Allah dan ampunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicari adalah pertolongan Allah dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang dicari adalah keridhaan guru, kasih sayang guru. Semoga Kang Yayat dan beserta semua para banser dan juga yang ikut berjuang di jalan Allah bersama Abuya khususnya, dan keluarga Buya, keturunan Buya, murid-murid Buya yang menjadi pengurus pesantren, yang menjadi pengurus majelis ta'lim, macam-macam. Semoga semuanya bisa berkumpul di surga bersama-sama, bersama para ulama, bersama para aulia, bersama para guru, bersama para nabi, bersama para rasul alaihimussalatu wassalam, terutama bersama nabi kita, junjunan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buya sering menjelaskan bahwa perjuangan yang teragung dalam perjuangan manusia dan bangsa jin di muka bumi ini adalah perjuangan di jalan Allah bersama para rasulnya Allah. Jika para rasul sudah tidak ada, maka yang teragung adalah berjuang di jalan Allah bersama para ulama Allah. Jadi apanya saja, mau jadi banser kayak ini, semua berjuang di jalan Allah karena pengajian, ya, yang mengaji ulama membutuhkan kelancaran, kan, keamanan, ketertiban. Kalau nggak ada yang mentertibkan, coba tuh, kalau nggak ada yang menjaga keamanan, nah maka tidak akan semulus ini pengajian kita. Bahkan pengajian kita melibatkan jamaah yang sangat banyak, terutama di musim pandemi. Bagaimana agar ngaji bisa terus berlanjut, tapi juga agar jamaah ini bisa menjalankan prokes, agar semuanya bisa tertib dan sebagainya. Ini sangat-sangat memerlukan, kan, perjuangannya para banser-banser, ya, termasuk sering juga dibantu oleh para hansip, ya. Bahkan alhamdulillah juga polisi-polisi kita, ya, khususnya di Sumedang, juga di daerah-daerah lain, banyak yang ikut membantu keamanan. Masya Allah. Dari TNI juga tuh, banyak yang membantu, Masya Allah, ikut berjuang di dalam mengamankan majelis-majelis ilmu, pesantren dan sebagainya. Sehingga Buya sudah beberapa kali ditawari oleh pihak keamanan negara, ya, baik TNI maupun Polri, supaya Buya bisa didampingi, dikawal di mana saja dan kemana saja berangkat. Subhanallah, Buya sangat bahagia dengan tawaran tersebut, dengan andil, ya kan, dalam berjuang di jalan Allah agar hidayah ini sampai kepada orang banyak. Namun selama masih ditangani, bisa ditangani, ya, dengan kita jamaah pribadi masing-masing, menjaga keamanan masing-masing, menjaga ketertiban masing-masing, ditambah dengan adanya banser, ya, maka Buya belum memerlukan bantuan-bantuan yang lebih jauh. Tapi Buya sangat bahagia dengan kepedulian pemerintah, kepedulian keluarga besar TNI, kepedulian keluarga besar Polri, bahkan ormas-ormas, Masya Allah, yang ikut berjuang bersama Buya selama ini, termasuk juga para wartawan. Alhamdulillah, Masya Allah, yang sering memberitakan tentang kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang Buya ucapkan, kadang yang Buya tulis, yang Buya berikan ke tim redaksi dari berbagai koran-koran, baik yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional. Ini semuanya adalah andil dalam berjuang di jalan Allah. Di masa hidup Buya ini,
Buya punya tugas yang sangat besar. Apa? Adalah mendoakan semua yang ikut berjuang di jalan Allah agar semuanya menjadi ahli surganya Allah. Jangan ada seorang pun yang dicelakakan oleh Allah sedikit pun ketika matinya husnul khatimah. Di alam kubur, alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ketika bangkit dari alam kubur langsung dikumpulkan di bawah naungan keraton Allah beserta para kekasih Allah. Kalau dihisab malah tidak ada hisaban sama sekali, langsung dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, dan kita memang wajib bersyukur karena negara kita, subhanallah, negara yang satu, rakyatnya mayoritas muslim. Kedua, pemerintahnya mayoritas muslim. TNI-nya mayoritas muslim. Kan? Polisinya mayoritas muslim. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita wajib bersyukur. Kenapa wajib bersyukur? Kan? Karena selama di satu negeri di sana banyak hamba-hamba Allah yang muslim, maka berarti di negeri tersebut punya harapan mendapatkan warna-warni nilai-nilai kebaikan zahir dan batin. Kenapa? Karena jika orang yang muslim menjalankan keislamannya dengan benar, maka yang akan nampak di publik, yang akan terlihat, terdengar, tercium, terasa, teraba oleh siapapun adalah sentuhan kasih sayang dan cinta. Adalah kan, limpahan kebaikan dan manfaat. Karena Islam diturunkan, semuanya kandungannya adalah cinta dan kasih sayang. Semua kandungannya. Ketika Allah memerintahkan, lihat seluruh perintahan Allah itu kandungan cinta dan kasih sayang. Wujud cintanya Allah dan sayangnya Allah agar kita tidak celaka, agar kita bahagia, agar kita mulia, agar kita terus semuanya. Hatta dalam kehidupan manusia di dunia, kan? Agar ekosistem kehidupan manusia, kehidupan binatang, lingkungan, semuanya menjadi baik, penuh barokah semuanya. Kan? Agar hidup manusia aman, tentram, damai, itu kan? Karena dalam ajaran Islam tidak ada ajaran permusuhan, tidak ada ajaran kebencian, tidak ada ajaran membuka aib dan kekurangan orang lain, tidak ada ajaran fitnah, tidak ada ajaran dusta, tidak ada ajaran jalir janji, tidak ada ajaran menyakiti jasad yang lain, hatta menyakiti perasaan yang lain, tidak ada. Ya? Dalam ajaran Islam tidak ada yang menjadikan manusia ini menjadi sakit, menjadi lemah, menjadi hina, kan? Menjadi stres, nggak ada. Apalagi yang mematikan. Subhanallah. Sedikit saja merusak tidak ada. Karena agama ini rahmat segalanya, kasih sayang Allah segalanya. Dan Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada semua alam semesta, semua makhluk. Maka harus diyakini oleh setiap muslim, segala perasaan, segala pemikiran, segala ucapan, segala perbuatan, hatta niat dalam hati, etika, ingat, akhlak yang
merugikan, mencelakakan, menghinakan, melemahkan, menyakitkan, gitu kan? Yang apalagi menstreskan, kan? Yang menakutkan, menggalaukan, gitu kan? Yang mencelakakan, yang apalagi sampai mematikan, kan? Pokoknya yang buruk-buruk, ingat, ketahuilah, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Allah. Itu bukan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus introspeksi dan evaluasi perilaku kita. Oke. Kok kenapa ada saudara saya sendiri yang tersakiti oleh saya, kan? Kenapa ucapan saya ini kok menyakiti mereka? Kenapa perbuatan saya merugikan mereka? Dan sebagainya. Kenapa hati saya benci kepada yang lain? Ini ajaran siapa? Kenapa hati saya kok gak senang kalau yang lain dapat untung? Namanya hasud. Kenapa hati saya merasa lebih mulia dari yang lain? Gitu kan? Itu semuanya adalah sifat-sifat yang jauh daripada ajaran Allah, jauh daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering Buya berkata kepada saudara-saudara senegara, saudara-saudara sesama manusia, sesama makhluk Allah, walaupun tidak bersaudara di dalam seagama, tapi kan saudara juga dalam. Jangan khawatir, kan? Ketika bergaul dengan umat Islam, karena ketahuilah ajaran Islam adalah ajaran kebaikan segalanya. Walaupun kalian tidak memeluk ajaran Islam seperti yang kami peluk, walaupun kalian tidak beriman kepada Allah ya, sebagai Tuhan, hati kami dan lisan kami harus tetap sama baik kepada kalian. Itu ajaran Tuhan kami, itu ajaran Nabi kami. Ketika mulut kami baik, raut wajah kami baik, perbuatan dohir jasad kami baik, hati kami juga harus baik sama. Karena kami tidak dididik untuk menjadi manusia yang munafik. Kami tidak dididik untuk bisa bersikap, berucap yang bagus, tapi di dalam hati menyimpan kebencian. Nah, tidak ada di dalam ajaran Allah, tidak ada dalam ajaran Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka tentunya kami umat Islam
yang mayoritas. Ingat, maksud kami mayoritas adalah mayoritas dari umat Islam yang berbeda pola fikirnya dengan kami. Bukan mayoritas dari non-muslim, tapi mayoritas dari sesama umat Islam yang berbeda pola pikirnya dengan kami. Di mana ada di antara saudara-saudara kami ya yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis, ya, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatasnamakan para ulama-ulama Allah. Namun ya, pada hakikatnya ini bertolak belakang dengan hakikat ajaran yang sebetul-betulnya yang diajarkan oleh Allah dalam Qur'annya, yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, di dalam kehidupannya, yang diajarkan oleh para ulama-ulama muslimin ahlu sunnah wal jamaah dari masyrik sampai maghrib sampai saat ini. Kami sama sekali tidak pernah kenal kepada ajaran terorisme. Kami tidak pernah kenal kepada ajaran membunuh sesama, membunuh manusia. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang sekalipun yang haram dibunuhnya, maka kami tidak mengenalnya. Kami tidak pernah mengenal ajaran menyakiti yang lain, membenci yang lain. Ingat, mencaci maki, sumpah serapah, melaknat, mengutuk sesama. Tidak. Kami tidak pernah mengenal ajaran menceritakan aib yang lain, hatta ingin tahu saja kepada kekurangan yang lain. Kami tidak pernah kenal ajaran itu. Ya, tidak pernah kenal ajaran itu. Dan kalau kalian bertanya kepada semua ulama-ulama Allah, orang-orang soleh, maka mereka akan menjawab sama. Mereka akan menjawab sama. Ingat. Ingat, baik merugikan manusia maupun merugikan binatang sekalipun. Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran. Ingat. Masya Allah. Malah barusan Buya mau berangkat ke sini. Kebetulan mobilnya disimpan di bawah pohon mangga. Di sana disimpang. Semut-semut dari pohon mangga pada merayap ya, ke mobil di luar penuh. Sebelum berangkat ke sini, Buya menyuruh kepada anak-anak agar menyingkirkan semut-semut tersebut tanpa dibunuh, singkirkan dengan lembut. Turunkan. Kenapa? Khawatir nanti terbawa ke tempat lain, lalu jatuh di tempat lain. Lalu nanti dia kebingungan. Ini di mana ini? Kan?
jauh dari keluarganya, jauh dari sahabatnya. Dan semut itu adalah binatang yang sangat patuh kepada kebersamaan. Itu semut itu. Coba lihat. Alet ngengkei, bandalet. Pindahkan satu saja. Dia kebingungan. Kebingungan. Kan? Nah, dan Buya teringat salah satu akhlak dari guru Buya seperti itu. Teringat salah satu akhlak dari leluhur Buya juga begitu. Seperti itu. Sampai-sampai, ya Masya Allah, leluhur Buya itu dipikir dulu ada semut yang nempel, ini dari mana kira-kira? Oh, ketika di kampung itu, pulang lagi ke kampung itu. Hanya untuk menghantarkan apa? Menghantarkan semut. Masya Allah. Dulu kakek Buya seperti itu. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh orang tua Buya, oleh guru-guru Buya. Ternyata begitu Buya melihat ajaran Al-Quran dan Sunnah, begitu mengkajinya melalui sanad, mata rantai keguruan dari guru Buya, dari orang tua Buya, ternyata subhanallah, ajaran Allah, ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ternyata begitu agungnya, begitu mulianya. Pelajari oleh kita bagaimana sikap baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di hadapan keluarganya sendiri, di hadapan sahabatnya, bagaimana di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Lalu di hadapan orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang mencaci maki Nabi, orang-orang yang mendustakan Nabi, orang-orang yang mendolimi Nabi, yang memfitnah Nabi. Subhanallah. Kalau kita telaah, maka kita tidak akan menemukan ciptaan Allah, manusia yang paling mulia, paling agung, paling terpuji, kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita sering tidak mampu mengikuti Nabi, kan? Sering tidak mampu. Alasannya apa? Ya tidak kuat sabar, ya kan? Malah kaidah sabar jadi salah. Harusnya sabar itu batasannya kan mati, ya kan? Tapi malah dibikin kaidah baru. Ya sabar itu kan ada batasnya katanya. Kata saya, padahal sebetulnya batasan sabar itu cuma mati. Ya kan? Faham tidak? Kalau sabar masih ada batasannya, ya bukan sabar. Ente. Ya kan? Sekali lagi, batasan sabar itu di mana? Mati. Jadi kalau sabar masih ada batasan, namanya bukan sabar. Ya enggak sabar kamu itu. Kan? Wah, udah ditincak-tincak teuing mah. Sireum ge. Nyoco, kan? Ya benar lah, itu semut kan. Ini kan lagi berbicara makom sabar. Dan intinya kita jangan mengaku sabar kalau memang ada batasan. Ya, selain daripada mati. Ya. Paham? Allah, 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 Allah. Jika ajaran Islam ini dijalankan dengan sebenar-benarnya, maka orang yang mengamalkannya hatinya akan penuh dengan kebahagiaan. Hatinya akan penuh dengan kebahagiaan. Senyumnya senyum bahagia, nangisnya nangis bahagia. Subhanallah. Pengorbanannya demi kebahagiaan. Masya Allah. Sholatnya, saumnya, segalanya, Masya Allah. Karena apa? Demi kebahagiaan. Semuanya.
Semuanya seperti itu. Jadi kehidupan orang yang muslim itu akan indah segalanya jika mengamalkannya dengan benar. Jadi kalau kita merasakan sebaliknya, kok banyak stres, galau ini dalam hidup ini, itu kan, sampai darah tinggi saya ini, kan, bahkan ada yang sampai jantung, dan sebagainya. Nah, ketahuilah, ini ada item di dalam ajaran yang rusak ini. Apa ini? Ini harus diperiksa nih. Ya. Di sisi mana ini kerusakannya? Nah, kita harus ketahui. Kalau kita masih belum tahu, datang ke dokter. Kan? Siapa dokter hati? Ulama. Saya ini stres terus, banyak galau, banyak susah, ketakutan berlebihan, gitu kan? Akhirnya timbul suudon, salah sangka aja itu kan. Nah, orang yang lewat aja jam 12 malam disangka ini mau maling. Ya kan? Subhanallah. Bang. Suami telat datang dikit, wah beger. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah. Allah. Naik angkot, kebetulan sisanya ada perempuan. Sisa dianggap wah berduaan. Allah. Ya. Masya Allah. Berangkat ke pasar, ya namanya di pasar lah berjubel. Ya, berjubel laki perempuan berjubel. Oh, itu bersama perempuan itu katanya. Nah, jadi suudon itu timbul seperti itu. Sebaliknya, suami juga kepada perempuan gitu kan, kepada istrinya seringkali timbul suudon karena saking cintanya kepada istrinya, ya, sehingga kekhawatirannya itu menjadi sangat melebihi batasnya. Akhirnya stres. Kan? Allah. Ya. Istrinya selfie di rumahnya. Wah, ini mau dikirim katanya mau sama cowok lain nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ya akhirnya ribut melulu tuh dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Ya itulah suudon. Akhirnya stres, kan? Kalau kita tidak bisa menemukan penyakit kita, datang kepada ulama sebagai dokternya. Dan obati itu. Di mana titik penyakitnya itu? Apa penyakitnya itu? Bagaimana cara mengobati jiwa dari penyakit itu? Ya harus berguru kepada ulama yang soleh. Kan? Kepada ulama yang mampu mengobati. Dan ulama itu memang ulama yang sehat. Bukan sehat sesa jahat. Ya kan? Ini karena ada di sana di tempat Buya, ya anak-anak lah, anak-anak yang mengatasnamakan bikin pengajian dia. Ya, apa nama majelisnya? Majelisnya katanya majelis taklim sehat. Apa itu sehat? Sesa jahat. Kenapa disebut begitu? Ya kami karena merasakan dulu kami orang-orang Badung, anak-anak Badung tadinya. Oh itu ini dan sebagainya. Oh sehat sesa jahat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu lebih bagus daripada saya, kata Buya. Loh, kalau Buya apa? Kalau Buya masih belum merasa sesa jahat. Buya masih merasa masih banyak melakukan kejahatan. Ya? Coba. Kalau dalam hati sedikit saja ada hasud, ini kejahatan kepada sesama makhluk. Kalau bibir dikit aja menceritakan kekurangan orang lain, ini kejahatan bibir. Ya? Kalau mata lihat aurat wanita yang bukan mahram,
di FB, di YouTube dan sebagainya, itu mata yang jahat. Kalau sesa jahat bagus, artinya nggak jahat lagi. Tapi kalau saya astagfirullahaladzim, oh saya masih dalam makom jahat, bukan sesa jahat yang ini perlu terus perlu terus berjuang ya, siang dan malam. Nah, Allah ya. Jadi kalau datang ke ulama yang memang betul-betul sudah berakhlak mulia. Ya. Kenapa begitu? Karena boleh jadi kita datang kepada ustadz. Ustadz itu sebetulnya ahli ilmu, kan? Pesantren, ada yang puluhan tahun. Ustadz itu juga kiai, ustadz itu. Begitu datang ke sana, padahal sakitnya sakit kepala, gitu kan? Lalu apa? Dia, oh ini ada yang nyihir. Ini ada yang ngagang gaung aya nu ngaheureyan katanya loh. Tadinya aja sudah sakit kepala. Begitu dikatakan sama ustadz, dikatain ini ada yang jahil, wah tambah parah. Besoknya masuk rumah sakit. Oh, kenapa? Jantung katanya. Besok lusa, paeh. Padahal tadinya cuma sakit kepala. Itu kan? Pahami? Nih, kalau kita jadi ustadz, jadi kiai, ada yang curhat kepada kita, kita harus betul-betul memberikan arahan itu yang dia itu jadi tenang. Karena sebetulnya banyak penyakit manusia di jasadnya ini awali disebabkan karena dia tidak bisa mengolah hatinya. Kan? Dia tidak bisa mengolah hatinya. Seperti tadi suudzon dan sebagainya, akhirnya bisa apa? Bisa darah tinggi. Nah, kalau darah tinggi karena sering suudzonnya, sering darah tingginya, ini akan menjadi penyakit darah tinggi yang akut. Padahal tadinya tidak punya darah tinggi. Gitu kan? Akhirnya ke jantung gitu kan. Nah, jadi penyakit hati ya, ini kebanyakan yang menjadi sebab manusia sakit jasadnya. Catat. Kalau dipresentasekan, ini penelaahan Buya nih. Kalau dipresentasekan penyakit manusia ya pada jasadnya ini, penyakit itu, penyakit ini dan sebagainya, bukan dikarenakan terkena bakteri, bukan dikarenakan terkena virus, bukan dikarenakan pola makan yang salah, kan? Ingat, atau dikarenakan kurang istirahat, lah, kebanyakannya adalah dari penyakit hatinya sendiri. Awalnya dari hatinya sendiri. Paham? Walaupun memang iya ada penyakit yang sebabnya pola makan salah, gitu kan? Pola istirahatnya juga salah. Lalu juga ada bakteri-bakteri, virus-virus dan sebagainya dari luar. Tuh. Memang ada itu, ada. Tapi kalau dipersentasekan, kan, jauh lebih banyak karena sebab apa? Nah, penyakit alam hatinya. Ketimbang dari tadi salah pola makan atau bakteri dan sebagainya. Ingat. Makanya pengobatan
Yang paling harus diutamakan itu pertama-tama pengobatan jiwanya dulu. Kalau jiwanya sudah sehat, bisa mengendalikan hati, itu kan? Bisa mengendalikan amarah. Nah, sudah tidak ada lagi suudzon, yang ada baik sangka terus. Sehingga ketika suami tidak ada, duduk di rumah sendirian, ada yang jalan kaki jam 2 malam di depan rumah, baik sangka, oh ada kamling. Ada apa? Ada ronda, alhamdulillah. Jadi bahagia tadinya padahal ketakutan. Waduh, suami gak ada, anak gak ada, sendirian di rumah itu kan. Begitu ada yang jalan di luar kedengaran itu kan, jam 2 malam, alhamdulillah ada ronda. Jadi tenang. Kenapa? Baik sang. Tadi orang bisa stres karena ada yang jalan malam di depan rumahnya. Karena apa? Karena buruk sangka. Kan sama-sama kan begitu kan? Jadi yang menjadikan ketakutan dan tenang itu yang jalannya, kan? Yang punya hatinya. Yang punya hatinya. Ini yang punya hatinya salah mengolah hati. Ya. Makanya kenapa suudzon diharamkan? Dosa besar karena Allah sayang kepada kalian. Allah sayang kepada kita agar kita tidak stres. Karena di antara yang menjadikan bikin stres suudzon. Buruk sangka. Allah. Jauh-jauh ada yang bawa map. Iya mereka minta sumbangan. Udah ngumpet. Padahal dia cari-cari orang, cari-cari kita. Dia mau bayar utang. Allah. Tuh kan? Tuh. Allah. Masya Allah. Hatta orang yang mau nolong saja, kan? Ketika hati ini berpenyakit, orang mau nolong kita, bisa-bisa disebut oleh kita, ini mau merugikan saya, ini mau mencelakakan saya, ini mau, dan sebagainya. Akhirnya stres. Saya nggak mau kenal sama dia, saya nggak mau kontak dengan dia, saya nggak mau ngobrol dengan dia, saya nggak mau ketemu sama dia. Subhanallah, ada apa dalam hati? Ada buruk sangka. Subhanallah. Kan? Berapa banyak orang yang didekati orang yang baik, orang yang soleh, dia lari, dia ketakutan, tuh kan? Dia stres karena buruk sangkanya. Tidak sedikit orang yang didekati orang gila. Ingat, yang bertato, kan? Sambil bawa botol arak. Allah. Tapi ketika baik sangka, subhanallah, hatinya malah riang gembira. Allah. Ingat Buya, beberapa tahun yang lalu di Masjid Raya Bandung, ketika pengajian, di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba ada pemuda yang datang pakai anting penuh dengan tato, bawa minuman keras. Bayangkan, ke masjid. Ini banser semuanya langsung nangkep. Oh, Buya khawatir kan? Biarkan, sama kata Buya, biarkan. Ambil itunya, botolnya, biarkan. Dia hadir di tengah-tengah orang yang ngaji, bayangkan. Sambil teler. Sama Buya dibiarkan, biarkan saja. Kan? Satu, Buya baik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah memasukkan ini orang yang mabuk ke dalam majelis ilmunya, majelis zikir kepadanya, majelis orang-orang soleh, kecuali dia akan dipilih oleh Allah mau menjadi orang yang soleh di sisi Allah. Dia nggak, kalau minum arak pasti datangnya bukan ke tengah-tengah pengajian, bukan?
ke rombongannya, tapi malah dia masuk ke tengah-tengah pengajian, ikut sholawatan sambil teler. Ya, Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi kan biasa Buya pengajiannya setiap malam Ahad, kedua, keempat, ya. Yang terjadi dalam pengajian berikutnya lagi, orang itu sudah ganti pakaiannya, pakai baju koko, kopiah, rapi. Buya kenal itu orangnya. Allah, sampai sekarang dia menjadi ahli pengajian. Jaraknya cuma 2 minggu. Allah, tidak tahu ceritanya dia kok bisa masuk ke masjid, pulangnya gimana ceritanya. Sampai sekarang dia menjadi ahli pengajian Buya. Allah, itu kan? Paham? Paham tidak? Allah. Makanya tidak boleh kita buruk sangka melihat orang masuk ke pengajian dianting, bertato dan sebagainya. Siapa yang menggiring dia ke pengajian? Allah. Mau diapakan oleh Allah? Kan? Allah. Dan ini sudah banyak. Alhamdulillah jamaah-jamaah Buya, murid-murid Buya, alhamdulillah sudah banyak. Yang mana mereka mengaku sendiri. Bahwa dulu saya. Sudah, Buya tidak mau dengar dulu kamu. Kan? Tapi Buya ingin mengungkapkan kebahagiaan sekarang kamu. Kan? Bukan kamu dulu tapi kamu sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amin. Lihat sahabat-sahabat Nabi, kalau bilang dulunya, jangan diomongin. Tapi yang jelas sekarang sahabat jadi orang yang mulia. Jadi orang yang suci, jadi orang yang subhanallah, itu kan? Nah, jangan berbicara dulu. Ingat. Nah, tapi lihatlah sekarang. Kan? Paham tidak? Nah, jika kita melihat yang sekarang buruk, baik sangkalah kepada Allah tuh di masa yang akan datang. Dan Allah. Eces. Alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah. Maka Buya ya, kepada jamaah dan kepada umat Islam memberikan masukan, ini sekedar masukan saja. Jika kalian ingin hidup mulia dan mati mulia, sementara kalian ilmu tidak punya, amal sedikit, maka berjuanglah kalian bersama para ulama dengan apa saja yang kalian miliki, kan? Mau jadi banser kayak, mau jadi apa kayak, pokoknya merapat kepada ulama. Ingat, ketika kalian dekat dengan ulama, kalaupun ilmunya ulama tidak kalian dapatkan, tapi barokah dan syafaat ulama akan kalian raih. Barokah dan syafaat ulama akan kalian gapai. Ingat, ulama itu oleh Allah dikasih kedudukan nanti pada hari kiamah bisa membela yang lain. Kira-kira mau membela siapa dulu? Yang kenal apa yang nggak kenal? Mau membela yang ikut berjuang dulu apa mau membela orang yang tidak ikut berjuang? Ya gitu aja, kan enteng kan? Logikanya kan enteng, kan? Saya ilmu nggak punya, amal nggak sedikit, tapi tetap saya ingin hidup mulia, ingin mati pun mulia. Bagaimana tidak mulia? Coba jadi pengurus ahli pengajian, jadi pengurus pesantren, jadi pengurus majelis taklim. Bagaimana tidak mulia menjadi bansernya
ulama, bansernya para kiai. Ya jadi mulia lah. Ya kan? Akhirnya kan dialah, mereka lah yang bisa selalu dekat dengan para ulama. Orang lain bahkan susah dekat dengan ulama. Bahkan yang sering memegang tangan ulamanya ya bansernya. Ya enggak? Allah, ya kan? Beruntung sekali. Beruntung sekali. Alhamdulillah. Yang lain kalau pingin ketemu ulama susah. Janjian dulu segala macam. Banser bulubus-bulubusnya banser. Allah, itu kan? Ini di dunia. Apakah di akhirat tidak akan bersama lagi dengan ulama? Dan di akhirat pun akan bersama para ulama. Alhamdulillah. Pahami oleh kita semua, ya. Dan ini bekal untuk pengantin baru, ya, putra putri Kang Yayat, ya. Ya, Buya doakan rumah tangga kalian, ya, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang mulia di sisi Allah, menjadi rumah tangga yang penuh kasih sayang Allah, penuh bimbingan dan pertolongan Allah, penuh keridhaan Allah, penuh hujan nikmat dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan juga keturunan kalian semoga oleh Allah dipilih menjadi ulama-ulama Allah di kemudian hari, menjadi hamba-hambanya yang saleh, menjadi ahli surga semuanya, ya. Allah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.